Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Suwarni, pengampu mata pelajaran sejarah di kelas 10. Anak-anak, seperti yang telah kalian ketahui bahwa sampai saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Maka pembelajaran dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Meski begitu, kalian tetap harus semangat belajar dan jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan. Anak-anak, di semester Gasal ini kalian akan mempelajari sebanyak 7 kompetensi dasar. Untuk pertemuan yang pertama ini, Ibu akan menyampaikan KD 3.1 yaitu memahami konsep dasar sejarah. Setelah Anda mempelajari kompetensi memahami konsep dasar sejarah, diharapkan Anda bisa mengerti apa itu arti sejarah. Kemudian apa itu arti berpikir kronologis, diakronis, dan sinkronis dalam sejarah. Mengetahui tentang konsep ruang dan waktu, serta perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Anak-anak, kita mulai dengan yang pertama, membahas yang pertama yaitu tentang pengertian sejarah. Sejarah secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu syajaraton yang berarti pohon. Dari pengertian ini terdapat beberapa ahli yang menyampaikan pendapatnya tentang pengertian ilmu sejarah. Di sini Ibu akan menyampaikan dua ilmuwan. Yang pertama yaitu Ibnu Khaldun. Dia mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Yang kedua yaitu dari R.G. Collingwood. Dia mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan. Kita lanjutkan dengan berpikir kronologis dalam sejarah. Apa artinya kronologis? Yaitu ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Tujuannya adalah agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan antar peristiwa yang terjadi. Kita lanjutkan dengan berpikir diakronik dalam sejarah. Secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani yaitu dia dan kronos. Dia berarti melintas, melampaui, atau melalui. Sedangkan kronos berarti waktu. Artinya sejarah itu memanjang dalam waktu. Apabila kita artikan secara penuh, diakronik adalah suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan itu tidak muncul begitu saja. Peristiwa ini bisa dikaji dari waktu ke waktu. Oh iya anak-anak, konsep berpikir diakronik ini hampir sama dengan konsep berpikir kronologis. Ciri-ciri berpikir diakronik. 1. Konsep mempelajari sejarah berdasarkan konsep waktu. 2. Masyarakat terus bergerak dan mempunyai kausalitas atau hubungan sebab akibat. 3. Suatu perubahan yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu berpikir sinkronik dalam sejarah. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu shin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Ciri-ciri berpikir sinkronik. 1. Mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. 2. Menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. 3. Bersifat horizontal. 4. Tidak ada konsep perbandingan. 5. Cakupan kajiannya lebih sempit dari diakronik. Kemudian kajiannya sistematis dan yang terakhir kajiannya bersifat mendalam. Anak-anak kita lanjutkan dengan konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Manusia adalah pelaku dari semua kejadian sejarah. Peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa yang selalu ada di dalamnya.
Jadi, manusia adalah pelaku utama sejarah. Unsur ruang. Ia menjadi tempat terjadinya peristiwa yang akan memberikan gambaran kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Waktu. Setiap peristiwa mengalami perubahan seiring dengan waktu. Waktu dan sejarah memiliki keterkaitan, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Terakhir yaitu tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Anak-anak, dalam sejarah, perubahan adalah transformasi peristiwa atau kejadian. Kejadian itu bisa berjalan lambat atau cepat. Kejadian itu bisa berakibat baik atau juga bisa berakibat buruk. Keberlanjutan adalah berjalannya suatu peristiwa secara berkesinambungan. Perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa masa lalu. Anak-anak, kiranya itu yang Ibu bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jangan lupa setelah video ini berakhir, kalian harus mengisi daftar hadir atau presensi yang telah Ibu sediakan di grup WhatsApp kelas. Kemudian sampai berjumpa di pertemuan berikutnya yang akan membahas tentang menganalisis kehidupan dan hasil kebudayaan masyarakat prasejarah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.